Anda kembali di CNN Indonesia Connected. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah baik pusat dan daerah untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Salah satunya hari ini DKI Jakarta yang resmi kembali menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Masyarakat pun merespon beragam ya keputusan ini. Banyak yang setuju tapi banyak juga yang mengkritisi efektivitas kebijakan PSBB yang diambil Pemprov DKI. Dan untuk membahas lebih lanjut bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Ada Dr. Ahmad Yuryanto, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Melalui sambungan Zoom ada Dr. Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia. Kemudian ada Dr. Tony Rudiansyah, ahli antropologi Universitas Indonesia. Oke, langsung saja kita sapa. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Oke, Pak Yuri sudah tersambung dengan kami? Sudah dari tadi. Baik, saya mulai panel diskusi ini dari Pak Yuri terlebih dahulu. Pak Yuri, dari pengamatan Bapak, termasuk saat masih dalam gugus tugas penanganan hingga saat ini tetap bekerja sama dengan DPR dan pemerintah untuk menangani COVID-19, sejumlah aturan pengendalian aktivitas diberlakukan. Nah, kalau kita fokus di ibu kota, Pak Yuri, apa catatan merah untuk Pemprov DKI Jakarta dalam penerapan PSBB hingga transisi atau PSBB transisi, Pak Yuri? Ya, kalau kita berbicara tentang pembatasan sosial, itu kan mestinya harus bisa menempatkan masyarakat sebagai subjek, sehingga dia tahu betul mengapa harus membatasi diri. Karena kita paham kan bahwa faktor pembawa penyakit dari COVID-19 ini adalah orang. Artinya pergerakan orang itu memberikan ruang juga bagi pergerakan penularan. Nah, kalau kemudian ini tidak disadari betul oleh masyarakat, maka mereka melaksanakan pembatasan hanya karena takut didenda, hanya karena takut mendapatkan sanksi dan sebagainya. Padahal hakikat sebenarnya adalah agar mereka tidak tertular. Ini yang menjadi dasar supaya kita tidak menempatkan PSBB hanya sebagai alatnya pemerintah untuk mengendalikan masyarakat. Tapi ini alatnya masyarakat untuk mengendalikan penularan COVID. Ini yang penting. Oke, tapi semakin kesini kalau kita lihat, kalau nggak ada kebijakan soal PSBB ini kembali, saya cukup yakin semakin banyak orang yang mungkin lupa kalau pandemi ini masih ada. Saya sekarang ke Pak Tony Rudiansyah. Pak Tony, mengenai perubahan perilaku masyarakat dalam hal ini, di masa pandemi seperti apa? Apakah mereka memang betul merasakan ini kayaknya udah biasa-biasa aja sekarang atau seperti apa sih? Ya, ini kan COVID bencana yang sekarang ini kan memang belum ada presidennya di masa lampau ya, untuk yang COVID ini ya. Jadi saya nggak tahu, saya sudah berumur hampir 60 tahun, masa wabah yang seperti COVID ini itu belum pernah saya alami. Kali dulu ada cacar pada zaman sebelum kemerdekaan, semua itu ada yang tidak magnitudenya tidak sebesar seperti sekarang. Jadi dalam kondisi seperti itu manusia itu belum punya pengalaman sebetulnya, sehingga dalam merespon apa yang harus dilakukan itu mereka tidak ada patokannya, seringkali hanya berdasarkan respon-respon sesaat atau juga kalkulasi yang dia pertimbangkan berdasarkan kadang-kadang tradisi, sejarah bagaimana mereka merespon hal-hal yang datang kepada diri dia. Seperti saya pernah ingat itu di awal COVID-19, ini saya agak bergeser bukan di Jakarta, di Pulau Seram itu orang hanya mendengar sesuatu di sosial media seperti Facebook, anak kecil bicara, dianggap anak kecil, padahal bukan anak kecil. Kalau ada COVID harus cari telur. Semua orang di Maluku itu cari telur sebetulnya. Cari telur untuk direbus dan kalau dia makan kira-kira sebelum jam 6 pagi, mereka akan sembuh gitu loh. Jadi maksud saya banyak sekali yang tidak pernah diverifikasi informasi itu, mereka meresponnya hanya berdasarkan kebiasaan dalam sejarah dia. Sebetulnya kalau di daerah Indonesia Timur itu sejarah panjang, mereka dulu sering diserang oleh zaman Belanda itu penebangan hongi itu loh. Kalau pohon cengkeh mereka itu diserbu oleh Belanda dalam rangka monopoli cengkeh, sehingga mereka sering beresponnya sangat yang penting selamat dulu, tidak perlu verifikasi informasi yang diterima gitu. Nah itu di Indonesia Timur pernah terjadi seperti itu.
saya bicara seperti adalah contoh bahwa respon manusia bisa macam-macam gitu kalau dia belum ada preferensi dan presiden sebelumnya, dan itu seringkali bisa rasional, bisa tidak, dan tentu juga kalau pertimbangannya dia rasional, dia akan mempertimbangkan misalnya kalau saya tidak jualan, saya akan tidak dapat uang, keluarga misalnya tidak bisa dapurnya dihidupi, ya mengambil kalkulasi mana yang dia anggap paling rasional buat dia pada kondisi itu. Jadi banyak macam-macam, itu tidak bisa satu tipologi, tentu tidak, tergantung tingkat ekonomi orang, tingkat kecerdasan orang, tingkat pendidikan orang, itu sangat mempengaruhi dalam manusia berespon. Dan kalau pengalaman dia tidak ada orang yang meninggal di dalam keluarga dekat dia, ya bisa jadi juga enteng-enteng saja. Bisa jadi enteng-enteng saja. Oh kan belum pernah terjadi, itu cuma hanya angka gitu. Nggak pernah akan datang ke keluarga saya kalau saya melakukan hal-hal cuci tangan, atau saya pergi keluar tapi saya selalu hanya mandi, setelah mandi pakaian saya cuci gitu kan, daripada menghindari sama sekali. Itu sih pertimbangannya banyak sekali, tidak bisa diberlakukan umum begitu, dan itu harus dilakukan. Tentu masyarakat akan mengikuti kalau orang yang menyampaikan berita juga bisa dipercaya. Artinya di luar edukasi, di luar kesadaran sosial. Tanya contoh, oh kalau kamu pergi nanti akan kena denda, dan kalau kena denda, manusia akan berpikir, waduh kalau kena denda itu akan jadi diperas nggak saya segala macam. Barangkali kalau itu pengalamannya, oh kalau gitu, kita jangan pergilah keluar gitu, karena dia takutnya sebetulnya urusannya takut diperas. Kalau dia ketahuan ketangkap, dan dia akan diperas, karena barangkali mohon maaf dalam pengalaman sebelumnya beberapa oknum selalu menggunakan peraturan untuk hal-hal seperti itu gitu. Oke, artinya ini senada dengan itu bukan kebijakan pemerintah tapi oknum bisa selalu melakukan hal-hal seperti itu. Senada dengan Pak Yuri begitu ya? Aduh, kalau kayak itu sangat tergantung lah. Kira-kira tergantung pengalaman hidup manusianya atau kelompok yang ada dalam sekeliling dia, kurang lebih begitu. Artinya di luar edukasi dan juga kebiasaan sosial dari masyarakat saat ini, ada tanggung jawab pemerintah untuk bagaimana mengontrol arus informasi liar yang terjadi di sosial media, di dunia maya, atau dalam realita kehidupan masyarakat. Saya ke Pak Rian Nugroho. Pak Rian, sebelumnya juga Gubernur Anies, ini kan sudah banyak artinya pro kontra yang kemudian jadi bola salju di masyarakat. Apalagi ditambah dengan Gubernur Anies menyatakan ekonomi tidak bisa berkembang kalau kesehatan tidak terbangun. Dan ini tidak sedikit, ada sejumlah orang, sejumlah pihak yang menunjukkan seolah Anies ini paling benar, paling tepat, dan seakan ingin menunjukkan bahwa sikap pemerintah pusat yang mengedepankan soal ekonomi itu salah. Tanggapan Pak Rian? Nomor satu, justru saya menilai yang namanya Pak Anies itu inline dengan message-nya Pak Jokowi. Ingat, Presiden waktu sudah kabinet terakhir menyampaikan bahwa kesehatan nomor satu. Jadi Pak Anies sebagai gubernur, beliau betul-betul mengikuti arahan Presiden. Hanya karena banyak orang menganggap perbedaan antara pusat dan daerah sehingga menjadi komplikasi. Hal kedua adalah sudah dipastikan ada koordinasi yang baik antara pusat dengan daerah, Presiden dengan gubernur. Yang ketiga, ada bagus juga Pak Erlangga kemarin menyatakan ada 5 sektor yang tetap dibuka, dilonggarkan, dan bagus sekali karena tidak masuk sektor pariwisata. Karena Menteri Pariwisata melakukan kesalahan ketika dia minta pariwisata untuk tidak dimasukkan yang di lockdown. Yang keempat adalah yang namanya DKI Jakarta ini memang isunya adalah bagaimana merubah perilaku. Karena Satgas COVID kalau nggak salah menyiapkan program perubahan perilaku masyarakat, tapi nggak cukup lagi. Jakarta dengan masyarakat yang heterogen karena sebuah kota besar, maka pendekatannya suka nggak suka pendekatan yang hukum. Artinya pendekatan dibuat oleh Pak Anies sudah betul, penegakan hukum. Dan itu pun ada 2 hal yang saya sarankan lagi. Nomor satu adalah penegakan hukumnya itu nggak bisa berhenti di perkantoran. Karena kita adalah kampung raksasa. Jadi tolong digunakan camat, lurah, MB, RT menjadi pengawas lingkungannya. Dan yang kelima adalah memang Jakarta ini kondisi support dari rumah sakitnya sudah sangat berat, terutama rumah sakit yang pemerintah punya ya, masuk Kemayoran. Nah, kemungkinan kalau bisa solusinya adalah menambah volume tempat lagi adalah kemungkinan gor-gor
itu pun segera disiapkan untuk diolah menjadi in case emergency bisa berubah. Ada yang mengatakan bahwa Jakarta belum aman-aman saja rumah sakitnya. Ya, kalau rumah sakit swasta aman karena mereka itu satu kali treatment mungkin antara 10 hari bisa 500 juta. Tapi kalau masuk rumah sakit pemerintah, apalagi masuk yang Kemayoran, maka tidak ada lagi space untuk ke sana untuk bisa ditangani dengan baik. Jadi menurut hemat saya solusi dari Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta sudah betul, dan ini justru melaksanakan amanat Presiden, dan Pak Erlangga sebagai ketua tim juga sudah inline sehingga betul-betul mana kegiatan yang betul-betul menyebabkan kerumunan itu betul-betul dibatasi. Oke, kalau kebijakannya dianggap tepat, PSBB jilid 2 kali ini diberlakukan, saya ke Pak Yuri sekarang. Pak Yuri, kita lihat lonjakan penambahan kasus aktif ini mulai terlihat sejak Juni hingga September 2020. Ini mungkin jadi keputusan terberat PSBB kali ini. Tapi kalau kita lihat data sudah terprediksi jelas beban rumah sakit akan sangat berat kemudian hari. Tapi nyatanya kita lihat bebannya juga sudah luar biasa. Okupansi ICU bahkan sudah menipis di beberapa wilayah. Apa memang harus tunggu positivity rate di atas 15% baru PSBB? Tidak pernah ada PSBB yang dicabutkan di Jakarta ini, dan tidak ada terminologi PSBB yang dikendorkan, PSBB yang dikurangi. Tidak ada di dalam undang-undang karantina. PSBB is PSBB titik. Hanya kita saja yang kemudian mencoba-coba untuk cari-cari istilah-istilah lain. Bahkan inilah yang menyesatkan masyarakat seakan-akan sudah nggak PSBB. Padahal belum pernah PSBB itu dicabut gitu. Jadi ini yang penting. Nah, bagi saya sekarang bukan memperdebatkan kenapa yang kemarin terjadi. Sekarang mau ngapain kita ini ya. Sekarang ini kan kita lihat bahwa tidak ada lagi menurut saya bahwa ini kluster kantor, kluster keluarga. Ini semuanya sudah kena. Jadi tidak lagi kalau mau bicara ya ini kluster Jabodetabek kalau kita mau sebut. Karena kan tidak ada ruang sekecil apapun yang membuat kita merasa bahwa kita aman gitu. Inilah yang harus ditanamkan ke masyarakat kita, sehingga ini adalah PSBB Jabodetabek kalau mau kita sebut seperti itu. Nanti kalau bilang kluster kantor ya saya nggak usah ngantor, kok masih positif. Kalau bilang kluster keluarga lah kan keluarga saya tidak, keluarga yang lain. Nah, ini akan terjadi seperti itu terus-menerus. Jadi saran saya cuma satu, pahami Undang-Undang Nomor 6 tentang karantina, kemudian jalankan. Jadi tidak usah dicari lagi PSBB yang dikendorkan lah, yang diapakan lah gitu. PSBB total lah, PSBB parsial, enggak. PSBB adalah PSBB, itu yang penting. Oke. Karena kita harus sekarang mulai berpikir, ini udah kluster Jabodetabek gitu aja. Oke, kalau permasalahannya adalah harusnya tidak ada penggantian istilah dan sebagainya. Tegaskan saja 3M begitu, jaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan dengan teratur begitu. Kenapa ini tidak menjadi kata kunci, tidak menjadi komunikasi yang diberikan oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat kepada masyarakat Indonesia? Apa kesulitannya? Ini kita akan bahas usai jeda nanti. Bapak-bapak mohon tunggu, kita akan kembali sesaat lagi di CNN Indonesia Connected. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected dan kita lanjutkan kembali pembahasan masih bersama dengan Dr. Ahmad Yuryanto, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian ada Dr. Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia. Ada Dr. Tony Rudiansyah, ahli antropologi Universitas Indonesia. Saya ke Pak Tony sekarang. Pak Tony, kalau tadi saya bahas, nampaknya nih komunikasi yang disampaikan pemerintah berbelit-belit yang akhirnya membuat regulasi ini sulit dipahami oleh masyarakat, yang akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan kembali dari masyarakat kepada pemerintah bagaimana pemerintah menangani pandemi ini. Nah, kalau sudah banyak orang yang menaruh ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam perspektif antropologi, ini wajar terjadi dan apa dampak kemudian ke depannya? Ya, kembali lagi kira-kira poin saya sih sama sebetulnya ya. Itu sangat tergantung pengalaman sejarah dia gitu. Dan kalau dia dalam sejarah dia selalu bilang bahwa seseorang tidak bisa dipercaya, memang itu tentu sulit untuk dia percaya gitu kan. Tapi kalau kenyataannya seperti sekarang, harusnya yang meninggal kan itu kebanyakan orang tahu bahwa ini tidak main-main. Saja itu sudah tahu orang bahwa ini tidak main-main. Tapi persoalannya adalah berapa kuat si manusia itu tidak bersosialisasi dengan orang lain. Itu kan satu pertimbangan juga sebetulnya. Karena
manusia misalnya kalau keluarganya cukup banyak, lah ada 5 orang keluarga misalnya berinteraksi dengan keluarganya. Coba bayangkan kalau keluarganya hanya suami istri berdua gitu. Dalam 6 bulan dia hanya berdua saja, misalnya gitu yang sudah kita lalui seperti ini, kan itu rumit juga. Mau nggak mau, Tuhan manusia harus bersosialisasi dengan orang lain. Jadi kalau itu yang menjadi persoalan kehidupan kita, ya tentu PSBB harus dilaksanakan. Itu saya setuju lah. Tapi hal lain juga disosialisasikan bahwa kita sudah harus menerima sebagai pikiran yang dewasa bahwa kita harus hidup berdampingan dengan virus ini. Dan yang kita bisa lakukan, nah itu yang harus disampaikan oleh pemerintah barangkali. Harus terus disampaikan, jaga badan itu supaya fit terus, itu harus terus digenjot gitu. Di samping PSBB-nya tentu harus jalan. Mau tidak mau kayaknya kita tidak harus menerima hidup berdampingan dengan virus ini. Kalau kita berpikir secara dewasa gitu. Dan ada bangsa lain yang mengambil posisi seperti itu kan. Dan kemudian itu yang menjadi program pemerintahnya di samping juga PSBB gitu. Sehingga masyarakat itu dapat informasi yang sejelas mungkin bagaimana harus merespons ini sebaik mungkin juga. Saya kira begitu. Oke, nah dalam PSBB kali ini ada 4 poin yang jadi sorotan, 4 poin yang cukup diperbincangkan oleh masyarakat. Ada salah satunya ini satu-satu saya bahas satu-satu, mungkin ada mal atau pusat perbelanjaan masih diperbolehkan untuk beroperasi di Jakarta. Ini nampaknya tidak ada beda dengan PSBB transisi sebelumnya. Saya ke Pak Rian Nugroho. Pak Rian, jadi setuju atau enggak sih melihat kebijakan PSBB DKI kali ini bahwa Pemprov DKI Jakarta ini tidak bisa tegas dalam pengambilan keputusan? Karena jatuhnya kalau sama dengan PSBB transisi, walaupun tadi Pak Yuri bilang nggak ada PSBB diturunkan, PSBB tetap PSBB. Tapi nyatanya dengan ada sedikit kesamaan dengan PSBB transisi ini, jatuhnya jadi kayak setengah hati begitu bikin kebijakan PSBB jilid 2 kali ini. Pak Rian, bisa mendengar suara saya? Oke, baik. Oke, jadi Pak, begini, silakan. saya sepakat dengan Pak Juri, PSBB ya PSBB. Yang jadi masalah, Jakarta ini kan ketika mau melaksanakan itu, ada aja intervensi. Kemarin dibilang yang itu menghancurkan masalah saham lah, sehingga kemudian jadi teracak-acak. Jadi menurut hemat saya, PSBB ya sudah PSBB saja, perketat saja. Tapi jangan terlalu banyak diintervensi oleh, mohon maaf, para menteri. Kenapa? Menteri itu bukan pimpinan dari gubernur. Gubernur itu bawaan presiden. Dengan demikian koordinasinya dengan presiden, bukan gubernur. Bukan menteri. Kedua, dengan demikian, yang justru kita sarankan adalah Jakarta ini jadi contoh loh. Kalau Jakarta disiplin, Indonesia bisa disiplin. Kalau kita nggak disiplin, nggak bisa. Sehingga justru saran saya adalah kita mendukung yang disampaikan Pak Juri tadi. Udahlah, PSBB saja, perketat saja. Karena gini, yang jadi masalah kita beberapa waktu yang lalu itu tanpa menyebut pejabatnya siapa, tiba-tiba kita itu ngegas gitu loh. Lagi direm, ngegas dengan kata-kata new normal. Begitu normal, message-nya jadi adalah seolah-olah normal, masyarakat lepas lagi. Jadi ini pun bukti bahwa pemerintah bukan hanya masalah komunikasi kebijakannya itu tidak rapi, kebijakan juga bingung juga. Nah, karena bingung, ya karena memang nggak jelas COVID-nya. Sudah nggak jelas, bingung. Eksekusinya juga membingungkan. Dengan demikian saran saya, udahlah, kalau memang PSBB jadi kuncinya eksekusi, tapi jangan terlalu banyak ditawar, kita kunci aja 2 minggu saja. Karena gini, coba apabila dibuka 2 minggu dilonggarkan dalam bentuk new normal, maka dalam 2 minggu itu ada komitmen bisnis yang kemudian 2 bulan, itu nggak bisa stop itu. Nah, yang terjadi adalah kebijakan kita itu tidak menggunakan pendekatan skenario, semuanya dianggap terusnya dengan SOP. Itulah sebabnya Jakarta, saya setuju dengan PSBB, bahkan diperkuat juga bisa, tetapi ini harus diketahui bersama-sama langkah untuk menjadikan percontohan Indonesia. Tanpa ini, maka akan susah kita. Jakarta harus rapi dulu, karena Jakarta itu kota dari percontohan. Nggak bisa Jakarta buat main-mainan sebagai intervensi percobaan, dan akhirnya menjadi bulian dari berbagai kepentingan itu. Terima kasih. Oke, artinya ketegasan dari Pemprov DKI Jakarta ini ada barriernya, ada halangannya ya dari pihak-pihak lain yang
mungkin punya kepentingan Betul. masing-masing begitu, Betul. bagaimana mengelola wilayah DKI Jakarta sebagai ibu kota. Tapi tadi selain pembukaan mal atau mal yang tetap beroperasi di masa PSBB ini, ada juga larangan isolasi mandiri untuk orang-orang tanpa gejala di wilayah DKI Jakarta, di wilayah padat penduduk. Saya ke Pak Yuri. Pak Yuri, sebetulnya sesulit apa sih bagaimana mengendalikan kasus COVID-19 khususnya di daerah padat penduduk seperti Jakarta? Kita kalau berbicara mengendalikan COVID-19 berarti kan mengendalikan sebaran kan. Sebarannya kita kendalikan. Nah, saya balik lagi beberapa kali selalu mengatakan faktor pembawa virus ini adalah orang yang kemudian ikut bergerak bersamaan dengan aktivitas sosial orang itu gitu kan. Oleh karena itu bagaimana menghentikan? Maka orang yang menjadi sumber penularan itu harus diisolit dulu gitu ya. Ditemukan, diisolasi supaya dia nggak membawa penyakit ini kemana-mana. Kemudian yang berikutnya, masyarakat yang rentan tertular harus diberdayakan. Ya 3M itu untuk memberdayakan mereka. Ini nggak ada tawaran lagi. Karena kan kita nggak pernah bisa berunding sama virusnya. Ya ini aja yang dikerjakan itu loh. Kalau ini nggak dijalankan, sudahlah kita akan berputar-putar saja tanpa ada ujungnya. Tapi perlu isolasi di tempat yang sudah dipilihkan oleh pemerintah. Maksudnya isolasi mandiri itu memang adalah hal yang cukup rentan untuk dilakukan oleh masyarakat. Isolasi mandiri prinsipnya dia dijaga agar tidak menularkan orang lain, bukan dikucilkan. Ingat, isolasi bukan mengucilkan orang. Nah tentunya ada saudara-saudara kita yang mampu melakukan isolasi mandiri di rumah karena ditunjang dengan sarana prasarana yang cukup. Namun ada juga yang tidak mampu. Nah yang tidak mampu inilah menjadi kewajiban negara untuk menyiapkan tempatnya. Ini bukan sesuatu yang baru ya, Sulawesi Selatan sejak awal konsepnya sudah menggunakan ini. Dan alhamdulillah relatif terkendali. Jadi sekali lagi, isolasi bukan mengucilkan orang. Jadi, isolasi ini sebenarnya hanya menjaga agar dia tidak menularkan. Caranya sederhana, penularan ini kan melalui droplet. Nah orang yang sakit betul-betul harus menjalankan 3M dengan jauh lebih ketat. Dia tidak boleh ada waktu untuk melepas masker. Karena dia setiap batuk, setiap bicara, setiap bersin akan mengeluarkan virus. Jadi dia harus menutup. Nah ini kan jelas untuk orang yang sudah terkonfirmasi positif. Nah bagaimana orang yang belum dikonfirmasi karena belum di lab gitu loh. Ini kan juga jadi problem. Oleh karena itu siapapun rentan. Jadi saya lebih cenderung ini klaster Jabodetabek sudah nggak usah dipotong kecil-kecil lagi, nggak usah kantor, nanti muncul lagi warung, nanti muncul lagi transportasi, udahlah Jabodetabek. Oke, kalau memang isolasi sebetulnya pada dasarnya adalah tidak memberi batasan orang sakit kepada yang sehat, ini kan artinya masalah mudah begitu. Tapi nyatanya Anies Baswedan menyatakan bahwa isolasi mandiri tidak boleh dilakukan. Jadi warga yang positif harus isolasi di tempat yang sudah dipilihkan atau yang sudah ditentukan oleh DKI Jakarta. Kita kembali sekarang ke pengawasannya. Kalau mungkin memang di rumah tidak ada yang mengawasi, apakah memang Pemprov DKI Jakarta bisa dengan tepat mengawasi orang-orang OTG ini di di tempat yang sudah dipilihkan, makanya tidak boleh di rumah karena tidak bisa diawasi. Saya ke Pak Rian Nugroho. Pak Rian, apakah aturan larangan isolasi mandiri ini jadi kebijakan tepat atau ini jadi bukti bahwa Pemprov DKI Jakarta ini nggak bisa mengawasi atau pengawasannya nggak bisa maksimal? Nomor satu, tidak mungkin mengawasi masyarakat satu demi satu, termasuk keluarga demi keluarga. Jadi kebijakan untuk meniadakan isolasi mandiri bagi yang nggak mampu sudah betul. Untuk itu, solusinya adalah kita kan punya begitu banyak GOR di setiap kota itu. GOR itu disulap, disiapkan bagi tempat isolasi mandiri. Kan GOR itu tidak selalu ada AC-nya dan nggak perlu ada AC-nya. Kenapa? Rumah-rumah masyarakat biasa juga nggak ada AC-nya. Tapi yang penting agar kemungkinan potensi klaster keluarga dicegah. Tadi Pak Yuri mengatakan bahwa betul itu bukan isolasi. Jadi katakanlah di GOR tertentu gitu ya, buat namanya pengkotakan di mana mereka dipantau oleh CCTV lebih efisien ketimbang mereka dibiarkan lepas, istilahnya dibiarkan udah bagus ya, dilepas di dalam komunitas masing-masing, susah tinggalkan. Jadi kalau dikatakan apakah Pemprov Jakarta nggak bisa mengendalikan memantau, tidak bisa.
apalagi tadi dikatakan bahwa kita nggak bisa negosiasi dengan virus tadi. Jadi kata kuncinya adalah kita harus menyiapkan tempat baru untuk isolasi mandiri yang itu tidak terlalu mahal semahal rumah sakit Kemayoran. Kenapa? Itu perlu. Kedua, desentralisasi lagi. Desentralisasi siapa? Setiap bukan masalah Jakarta, Jabodetabek menyiapkan gor-gornya jadi tempat untuk isolasi mandiri tadi dengan fasilitas yang seadanya dan dipantau dengan CCTV oleh pengawas di sekelilingnya itu, oleh tim dokter sekelilingnya. Oke, saya ke Pak Tony sekarang. Pak Tony, kalau memang ternyata kebijakan Pemprov ini cukup baik dan harusnya bisa dijadikan percontohan dengan wilayah-wilayah padat penduduk lainnya, tidak memberhentikan PSBB atau semakin memperketat wilayahnya untuk warganya melakukan aktivitas. Bagaimana kemudian membangun simbiosis mutualisme, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat? Apakah sesulit itu menyampaikan bahwa, hey, ini saat darurat loh, kita harus bersama-sama membahu-membahu, bukan hanya pekerjaan pemerintah tapi juga pekerjaan masyarakat? Ya, itu tergantung konsistensi ya. Konsistensi bahwa yang dilakukan adalah untuk kebaikan bersama. Kalau itu konsisten dan memang kemampuan kontrol, mekanisme kontrolnya bisa dilakukan dengan baik, saya rasa itu bisa harusnya bisa jalan. Tapi kadang-kadang kita kan kesulitannya di mekanisme kontrolnya, tidak cukup SDM untuk melakukan itu. Sehingga kemudian orang banyak melihat celah di mana itu kemudian ya, seperti ke mall aja saya lihat itu banyak sekali, meskipun titik masuknya adalah diperiksa, ada yang bisa lewat restoran yang langsung masuk ke dalam mallnya, kemudian bisa lewat masuk ke dalam mall tanpa melalui pemeriksaan. Itu yang pemeriksaan harus pakai alat untuk mendeteksi suhu badan kita itu. Gitu loh. Jadi konsistensi di lapangan harus menjadi kata kunci untuk supaya bisa membangun kesepakatan bersama yang terus konsisten sehingga ini bisa diatasi bersama-sama. Saya kira begitu. Artinya konsisten dalam arti kebijakan pemerintah dan juga bagaimana perilaku masyarakat pelaksanaan di lapangan harus konsisten. Mengedepankan 3M tadi ya, menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan. Betul. Secara teratur. Memang kebijakan menarik rem darurat ini khususnya di DKI Jakarta jadi dilematis, apalagi kalau kita berbicara soal segi ekonomi pendapatan masyarakat, bagaimana mereka hidup saat ini. Tapi ini juga pekerjaan rumah, bagaimana Pemprov dan juga pemerintah pusat bisa memberikan komunikasi yang sama begitu untuk masyarakat sehingga kepercayaan terhadap kebijakan untuk mengendalikan COVID ini bisa diikuti dengan baik oleh masyarakat. Narasumber saya terima kasih banyak malam ini. Ada Dr. Ahmad Yuryanto, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih. Ada Dr. Rian Nugroho, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Ada Dr. Tony Rudiansyah, Ahli Antropologi Universitas Indonesia. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam, jaga kesehatan. Selamat malam, jaga kesehatan juga.